Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah akuntansi manajemen untuk mengikuti ulangan akhir semester di karyawan reguler Sabtu. Soal yang pertama yaitu berikan contoh penerapan pertanggungjawaban pada suatu industri atau usaha dan berikan analisisnya. Akuntansi penanggung-jawaban biasanya yang memang ada di dalam suatu lembaga atau perusahaan. Biasanya akuntansi pertanggungjawaban mengacu pada proses pelaporan bagaimana kinerja manajer pusat dalam mengatur pekerjaan dari manajer tersebut, maupun di suatu produksi maupun di suatu kantor. Akuntansi pertanggungjawaban biasanya mengukur seberapa rencana dan juga tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban dari seorang manajer untuk mendorong para manajer untuk selalu berperan aktif dalam mencapai tujuan yang baik untuk ke depan dan efektif untuk perusahaan. Sehingga antara akuntansi pertanggungjawaban dan manajer agar tidak melakukan penyimpangan atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan antara akuntansi pertanggungjawaban dan manajer, sehingga kedua pelaporan tersebut mengambil suatu hasil evaluasi antara akuntansi penanggung-jawaban dan manajer agar bisa berguna untuk menyusun rencana untuk ke depan bagi perusahaan tersebut. Rencana kerja apa selanjutnya untuk perusahaan tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban dalam usaha biasanya selalu memberitahukan informasi mengenai pendapatan atau terkait dengan manajemen dari suatu perusahaan tersebut. Apakah dalam perusahaan tersebut sesuai rencana atau belum menyesuaikan dengan rencana kerja ke depannya. Kemudian akuntansi penanggung-jawaban tidak lupa dalam hal laporan proses pemantauan dalam laporan keuangannya di berbagai divisi atau departemen. Karena akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya memantau kinerja manajer, tetapi dia bertanggung jawab khusus dalam pelaporan pemantauan keuangan. Jadi agar lebih mudah dan tidak memboros waktu juga dan menghemat waktu juga. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu pertanyaannya, jelaskan proses pengendalian manajemen dalam penerapan di suatu industri. Proses pengendalian manajemen ada 4 tahapan. Sebelum keempat tahapan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada proses pengendalian manajemen yang meliputi ada 3, yaitu ada komunikasi, ada motivasi, dan ada evaluasi.
Mengapa harus ada komunikasi, motivasi, dan evaluasi. Yang pertama, komunikasi, yaitu selalu berkomunikasi dengan atasan atau kepada leader. Harus ya sopan, baik kepada karyawan-karyawannya, agar si manajer ini erat dengan selalu terhadap karyawannya. Kemudian yang kedua itu motivasi. Motivasi ini sangat dibutuhkan pada suatu manajer perusahaan. Kenapa? Karena agar suatu karyawan, semua karyawan agar lebih semangat lagi dalam bekerja, bisa juga dalam kompensasi atau dalam kerja lembur, jadi agar bisa semangat lagi dalam bekerja. Kemudian evaluasi. Manajer dalam suatu pekerjaannya memang berat dalam perusahaan, jadi kita harus saling berinteraksi kepada bawahan-bawahannya. Jadi dalam evaluasi ini mengevaluasi dalam kesalahan-kesalahan di suatu manajer. Misalkan ada kesalahan atau kurang target dari perusahaan, jadi si manajer bisa mengevaluasi strategi yang akan diberikan untuk kepada manajer tersebut. Jadi mengevaluasi kinerja produksi baik untuk kedepannya agar secara efektif dan efisien. Kemudian tadi kan ada 4 tahapan. Jadi dalam proses pengendalian manajemen, yang pertama, proses pengendalian manajemen ini ada 4. Yang pertama yaitu merencanakan strategi. Kemudian yang kedua, penyusunan anggaran. Yang ketiga, pengukur kinerja. Dan keempat, manajemen kompensasi. Perencanaan strategis. Dalam perencanaan strategis ini yang bersifat sistematis dan jangka panjang. Jadi dalam perencanaan manajemen ini harus program apa dan rencana apa untuk tahun-tahun ke depan. Misalkan kita merencanakan ingin memproduksi produk A sejumlah 10.000 dalam 1 bulan atau dalam 1 periode. Mengembangkan dalam kerangka suatu pekerjaan dalam untuk kedepannya. Perencanaan strategis ini harus benar-benar mencapai tujuan dan strategi dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu yang panjang. Bisa juga dalam sudut pandang strategi, bisa strategi kombinasi, bisa strategi yang pengurangan, atau strategi baru yang ingin membuat si konsumen bisa membeli produk kita. Bisa juga merancang visi misi atau memahami organisasi, menentukan prioritas kerja, menyusun rencana strategi apa yang menjadi tujuan si perusahaan tersebut dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Kemudian dalam strategi ini
dalam manajemen harus bisa mengukur, menentukan keputusan strategi yang akan diambil untuk kedepannya. Kemudian yang kedua ada penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini bisa didefinisikan merencanakan dalam proses keuangan, apakah dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apakah sudah searah sama yang ingin ditujukan atau distrategikan untuk mencapai tujuan tersebut, agar dapat dilaksanakan dan diperhitungkan besar atau kecilnya. Kenapa harus ada anggaran nih? Karena harus bagaimana mengestimasi tingkat laba potensial dalam suatu unit usaha, lalu menyatakan suatu keuangan, dan ada yang meliputi suatu periode tertentu atau dalam 1 tahun. Kemudian ada harus menjadi komitmen dalam suatu manajemen dan keuangan dalam suatu perusahaan, karena agar bisa memperjelas, merencanakan strategis yang sudah dibuat, bahwa anggaran merupakan tindak lanjut dari sebuah perencanaan strategis yang akan ditugaskan dalam bentuk sumber daya keuangan. Kemudian ada pengukuran kinerja. Kita sebagai manajer, sebagai atasan dari bawahan satu karyawan, kita harus melihat berapa loyal, seberapa kuat dalam kinerja suatu karyawan. Kemudian ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja atau penilaian dalam suatu karyawan merupakan suatu bentuk motivasi dan apresiasi dalam suatu karyawan dalam di dunia kerja, agar bisa lebih semangat dalam bekerja. Bisa juga dalam karyawan mendapat reward atau yang lainnya. Sedangkan dalam manfaat bagi suatu manajer bisa sebagai masukan pada manajemen, terus memperbaiki sistem pengawasan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian ada sarana untuk mengenai karakteristik suatu karyawan tersebut. Jadi sudah tahu karakteristik pada setiap karyawan, atau dalam bisa komunikasi antara atasan dan bawahan untuk memberikan masukan kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir ada manajemen kompensasi. Kompensasi di sini misalkan setelah 3 bulan terakhir sudah lama di suatu perusahaan tersebut, kita harus dapat kompensasi. Misalkan 3 bulan nih Anda mendapatkan reward misalkan 500.000 atau 1 juta itu karena sudah menjadi jasa dalam perusahaan tersebut. Saya akan meneruskan jawaban dari akuntansi manajemen, itu nomor 3. Nomor 3 di sini pertanyaannya yaitu faktor apakah yang mempengaruhi kinerja pada karyawannya. Faktor apakah
kinerja karyawan menjadikan sebuah karyawan menjadi lebih semangat lagi. Faktor apakah? Yang pertama yaitu ada kemampuan dan keahlian. Dari kemampuan dan keahlian dalam kinerja karyawan bisa dilihat dari diri sendiri. Semakin luas keterampilan yang dimiliki seorang, semakin maksimal juga kinerja karyawan tersebut. Kemudian dari kinerja karyawan tersebut nih bisa dikembangkan oleh atau bisa juga mengajukan kepada perusahaan, saya mempunyai keahlian, misalkan contoh saya mempunyai keahlian dari di bidang IT, bisa membuat suatu website atau bisa men-setting server atau yang lainnya. Yang pokoknya kinerja karyawan tersebut bisa dikembangkan atau bisa dipakai dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua ini soal kepribadian sendiri dimulai dari diri sendiri. Yang penting di sini kepribadian di sini dimulai dari disiplin, terutama jujur, amanah, dan juga baik. Dalam suatu pekerjaan kepribadian ini sangat dilihat atau dipantau oleh sebuah perusahaan, di mana kinerja karyawan apakah si orang tersebut apakah sungguh-sungguh mengajarkan sesuatu yang dikerjakan oleh si karyawan tersebut. Yang penting di sini dalam kepribadian ini yang penting itu jujur. Kemudian yang ketiga itu ada motivasi kerja. Motivasi kerja ini misalkan dipengaruhi misalkan dari gaji yang besar atau tunjangan dari kesehatan. Jadi atau dari kebijakan pemimpin juga berpengaruh sekali dari kinerja karyawan. Mengapa? Karena misalkan kita dibiayai oleh sebuah perusahaan tersebut atau didukung oleh perusahaan tersebut, jadi kita sendiri atau si kinerja karyawan tersebut bersemangat untuk kembali bekerja di sebuah perusahaan. Sebetulnya tidak hanya gaji atau dari lingkungan, terutama yang lebih motivasi dari kinerja karyawan tersebut adalah dari pemimpin yang sangat baik. Contohnya seperti ini, misalkan saya mempunyai kinerja yang ulet, yang tanggung jawab, yang bersemangat, pemimpin dia atau leader dia pasti mengasih kesemangatan untuk dia agar lebih memaksimalkan kinerja si dia tersebut. Misalkan seperti kayak lembur atau sehabis pulang kerja ditakdir makan, itu bisa juga teman-teman menjadikan motivasi kinerja karyawan. Jadi agar lebih semangat gitu. Kemudian ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini biasanya ditentukan oleh dari lingkungan pekerjaan. Misalkan seperti kayak KSPI gitu kan, jadi pekerja buruh gitu, jadi bisa terlindungi dari perusahaan itu tidak masalah sebenarnya, jadi itu sudah dilindungi.
dalam suatu organisasi. Dalam halnya kita harus berbaur dalam lingkungan untuk membuat sebuah organisasi. Kemudian ada kepuasan kerja. Dalam kepuasan kerja ini biasanya itu dari diri sendiri juga nih teman-teman. Kepuasan kerja juga. Jadi kepuasan ini biasanya tergantung dari titik lingkungan tersebut itu. Dalam kepuasan kerja ini memang motivasi untuk menjadikan kinerja karyawan tersebut menjadi perasaan yang puas gitu. Kemudian ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja sangat berpengaruh kepada kinerja karyawan, tapi ini di sini menekankan untuk memaksimalkan kinerja karyawan untuk lebih fokus. Dalam lingkungan kerja ini biasanya disupport oleh dari suasana kerja tersebut. Misalkan kayak teman-teman dari lingkungan tersebut, atau dari leader juga, biasanya seperti itu. Kemudian ada komitmen. Komitmen di sini yang berarti perjanjian atau sebuah kontrak kerja yang dibuat antara si perusahaan dan karyawan. Komitmen di sini kalau ingin si karyawan tersebut ingin bekerja, ingin mematuhi peraturan dari perusahaan, tapi dia harus tanda tangan atau berkomitmen dengan si perusahaan tersebut. Komitmen di sini antara perusahaan dan karyawan sudah berjanji ingin menghasilkan kinerja yang terbaik antara si karyawan tersebut. Karena semakin kuat komitmen si karyawan, semakin juga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada loyalitas. Loyalitas ini sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan, seberapa kuat atau seberapa sungguh-sungguh dalam bekerja si karyawan tersebut. Kalau misalkan si kinerja tersebut menghasilkan yang lebih baik, maka si perusahaan akan beri dia kompensasi. A few moments later. Oke, di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4 ini pertanyaannya yaitu buatlah anggaran penjualan beserta analisis dan kenapa penerapan anggaran tersebut dibuat dengan angka-angka yang kalian tulis. Nah, di sini presentasi dari akuntansi manajemen untuk nomor 4 saya sudah membuat detail hasil dari penjualan bisnis saya. Bisnis saya ini yaitu patahan coklat Super Queen. Ya, teman-teman bisa coba juga, pokoknya enak deh, murah meriah. Bisa juga teman-teman beli di Tokopedia. Oke, kita langsung ke materi. Ini patahan coklat Super Queen ini ada dua rasa. Yang pertama ada rasa coklat Super Queen
rasa mete, yang kedua coklat Silver Queen rasa almond. Oke, next. Nah, ini contoh foto dari coklat tersebut. Yang di sebelah kiri ini coklat almond. Kenapa disebut almond? Karena ada nih yang putih-putih di dalam coklat itu. Nah, itu kalau memang almond biasanya putih-putih itu coklatnya agak lebih banyak, itu namanya almond. Kalau misalkan rasa mete biasanya kacangnya agak lebih sedikit. Kalau emang almond, bedanya almond dan mete itu dari segi rasa. Mungkin dari segi rasa almond agak tebal-tebal sih. Kalau emang mete kerasa kacang-kacangan. Jadi ada banyaknya enaknya itu kacang gitu, kalau mete. Tapi sih itu gimana kalian ya, atau gimana yang ingin beli produk saya. Kemudian ini yang di sebelah kanan, ini ada ukuran ya teman-teman, ukuran dari coklat tersebut. Yang paling atas itu ada 250 gram, itu yang paling kecil. Kemudian yang di tengah 500 gram, itu sedang, dengan wadah yang ya setengah kilo lah. Kemudian ada yang paling bawah yaitu 1 kg, yang wadahnya itu pakai plastik untuk 1 kilo ya, yang maksudnya tiga-tiganya itu udah pakai plastik, cuma mungkin berbeda ukuran gitu. Khusus yang 1 kilo ini agak lebih besar dan lebar. Oke, next. Ini stok pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, bulan kemarin ya. Untuk hari ini stoknya agak habis, jadi ya ditunggu dulu lah stok yang baru. Ini daftar nama coklatnya. Stok dari bulan Juli yaitu yang rasa mete 5 kilo, kemudian yang almond 2 kilo. Jadi jumlah stok bulan Juli yaitu 7 kilo. Next. Kemudian ini ada daftar harga jual ya teman-teman, harus diperhatikan juga ya. Di sini daftar harga jual ini yang sesuai yang tadi, yang mete 5 kilo stoknya, kemudian yang almond 2 kilo. Ini jumlah semuanya 7 kilo. Kemudian stok coklatnya ini di sini, harga dari sini saya beli ke distributor itu. Di sini akan ada keterangan nih harga distributor. Nah, ini harganya 25.500 gram, 40.000 1 kilo, 80.000. Kemudian di atas ini kan ada 250 1 kilo, jumlah 4 box tambah ini. Nah, ini di sini itu penjumlahan dari saldo awal budget yang harus bayar ke distributor. Perhitungannya gini teman-teman, harga per box di sini kan misalkan ada 250 gram. 250 gram ini 25.000. 25.000 ini kali 4 box. 4 box ini berapa hasilnya? 420.000. Kemudian ada 500 gram, jumlahnya ada 8 box, masing-masing 40.000 kali 8 box berapa. Kemudian ada ini apa, ada harga reseller yang saya jual setiap penjualannya. Jadi saldo awal yang harus dibayarkan yaitu 580.000. Jadi dari hasil stok coklat ini
250 tambah semuanya 420.000 tambah 160 yaitu 580.000. Oke, next kita lanjut. Nah, ini agak kecil ya tulisannya, jadi nggak cukup. Untuk di sini itu ada arus kas di bulan Juli di tanggal 7, 8 sampai tanggal 31 itu ada arus kasnya. Misalkan per hari nih saya hitung nih per hari ya, misalkan per hari 2 box. Ini kan ada 1 box, terus kemudian ada ukurannya berapa, kemudian ini ada harga coklatnya, kemudian ada jumlahnya, dan dihitung di sini ya sama seperti yang sebelumnya. Saya hitung itu per box, kemudian hasilnya dari tanggal 7 sampai tanggal 31 jumlah penjualan adalah 660.000 jumlah totalnya. Kemudian ini ada keuntungan dari hasil penjualan Silver Queen di bulan Juli, yaitu coklat yang rasa mete 250 gram per box nih udah terjual semua, cuma semuanya yaitu 120. Kemudian 160 yang 500 gram, kemudian yang almond 500 gram juga, totalnya 190. Total jumlah dari 120.000, 360.000, lalu 180.000. Total jumlah penjualan ini 660.000. Nah, kemudian di posisi kanan ini ada keuntungan per box. Keuntungan per box ini per boxnya itu keuntungan kita itu 5.000 per 1 boxnya, 5.000. Jadi total keuntungan 1 box itu yang mete punya 20.000 tambah 40.000 kemudian tambah 20.000. Ini yang 250 sama yang 500 gram. Oke. Jadi total keuntungan si 1 per box itu 80.000. Kemudian selain dari keuntungan coklat, ini ada ongkos kirim. Di sini ada yang paling bawah di pojok kanan. Ongkos kirim ini tergantung jarak ya teman-teman. Misalkan kita lebih dari 2 km, ongkosnya itu 15.000, kurang dari 2 km itu totalnya 10.000. Jadi saya totalkan dirata-ratakan gitu ya, dalam sebulan 250 gram itu mengantarnya kurang dari 2 kilo. Jadi saya diasumsikan 10.000, anggap aja 10.000. Kemudian yang 500 gram lebih dari 2 km ada 12 box, jadi 15.000 dikali 12. Kemudian 10.000 juga sama dikali 4. Ini total 250 gram ini ditotalin jadi 40.000, kemudian 15.000 kali 12 box kali 12 totalnya 180. Kemudian total keuntungan dari penjualan ongkos kirim 300.000. Nah, jadi hasil dan ongkos kirim, hasil dan keuntungan dari Silver Queen plus ongkos kirim yaitu 300.000. 300.000 ini dari mana? Hasil dari ongkos kirim kemudian ditambahkan dengan
keuntungan dari hasil Silverfin. Jadi total semuanya yaitu 300.000 itu sudah bersih di bulan Juli ini. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya yaitu gunakan atau apa manfaat dan keunggulan balance score dalam dunia industri. Balance score ini metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk melihat dan meningkatkan sebuah kinerja si perusahaan tersebut. Apakah sudah mencapai target yang ditentukan perusahaan atau belum. Bagi manajemen atau bagi manajer, tentunya ini sangat mendukung hasil dari kuantitatif sebagai menentukan suatu keputusan dalam bentuk jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi sebelum kita mengambil keputusan sebagai manajer, kita tentunya manajer harus menggali informasi terlebih dahulu. Mengapa sih harus menggunakan balance score? Balance score ini sangat membantu kepada perusahaan untuk memberikan suatu pandangan dan menyuruh mengenai kinerja si perusahaan agar kinerja si perusahaan tersebut lebih efektif dan efisien. Balance score ini tidak hanya memperbaiki sistem pengukuran keuangan, tetapi balance score ini memperbaiki sistem pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan dalam suatu perusahaan. Apa sih manfaat dari balance score ini? Balance score ini sebagai alat ukur perusahaan, visi dan misi apa yang telah ingin dicapai suatu perusahaan. Jadi sebagai alat tolak ukur dari visi dan misi untuk tujuan yang diinginkan sebuah perusahaan. Kemudian yaitu alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki suatu perusahaan. Kemudian ada strategi untuk menjalankan bisnis, yaitu strategi apakah yang ingin ditunjukkan oleh perusahaan tersebut bersama. Kemudian sebagai alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Kemudian ada memberikan gambaran kepada perusahaan yang terkait SWOT. Kemudian sebagai alat performance indikator perusahaan. Kemudian sebagai feedback terhadap shareholder. Balance score ini intinya atau kesimpulannya yaitu balance score strategi apakah yang akan diambil dalam berbisnis dalam jangka waktu, jangka pendek, maupun jangka panjang. Balance score ini tidak hanya terhadap strategi untuk ke depan, bisnis apakah untuk kedepannya, tapi balance score ini harus mampu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial return, yaitu menghasilkan atau laba yang diinginkan dalam sebuah perusahaan.